Halo Ciselvi dan teman-teman semua, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan chapter 5 mengenai Analyzing Investing Activities Intercorporate Investment. Kelompok kami ada Ivan Yunus, Siti Aisyah, lalu ada Debbie Lutfiatul, Rafael Hasudungan, dan saya sendiri Zihan Zaskia, lalu yang terakhir ada Fania Eka. Pertama-tama kita akan membahas mengenai aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini adalah di mana perusahaan melakukan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lainnya yang tidak termasuk secara kas. Umumnya, arus kas dari investasi ini adalah yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar atau aset jangka panjang. Nah, aktivitas investasi ini yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Nah, contohnya seperti yang pertama ada transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti pelatan dan gedung. Yang kedua, transaksi pembelian dan penjualan sekuritas hutang dan sekuritas ekuitas entitas lain. Yang ketiga, transaksi mengenai pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, swap contracts, dan option contracts. Nah, di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai aktivitas investasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investment securities, yaitu dari aktivitas investasi. Nah, di sini perusahaan menginvestasikan aset dalam investment securities. Investment securities sangat bervariasi dalam hal jenis surat berharga yang diinvestasikan. Investasi ini juga dapat mencakup dana yang akan digunakan untuk investasi pada pabrik, peralatan, dan aset operasi lain, atau dapat digunakan sebagai dana pembayaran kewajiban. Nah, investment securities dapat berupa yang pertama ada debt securities atau sekuritas hutang. Sekuritas hutang adalah sekuritas yang menunjukkan hubungan kreditor dengan sebuah perusahaan, misalnya obligasi perusahaan lain, obligasi pemerintah, surat hutang, dan sekuritas pemerintah. Lalu yang kedua ada equity securities atau sekuritas ekuitas, merupakan sekuritas yang mewakili kepemilikan pada entitas lain. Contohnya adalah saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, jadi perusahaan dapat menggolongkan investment securities atau sekuritas investasi menjadi aset lancar atau tidak lancar, tergantung dari jangka waktu investasi untuk sekuritas tersebut. Selanjutnya ada accounting for investment securities. Investasi dapat dilaporkan pada neraca berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar atau nilai pasar, tergantung dari jenis sekuritas dan tingkat pengaruh atau kendali yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan yang diinvestasikan atau investee company. Nah, hal ini berarti bahwa tidak seperti aset lainnya, sekuritas investasi atau investment securities dapat dinilai dengan nilai pasar meskipun nilai pasar ini melebihi biaya perolehannya. Fair value atau nilai wajar aset merupakan harga tukar aset dalam suatu transaksi normal saat ini antara pihak yang bersedia. Jika suatu aset bisa diperdagangkan, nilai wajarnya dapat langsung ditetapkan dari publikasi harga pasarnya. Nah, jika tidak ada publikasi harga pasar dari suatu aset, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan biaya historis. Nah, accounting for investment securities ini ditentukan berdasarkan klasifikasinya. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Di sini ada pengklasifikasian debt securities. Nah, investasi dalam debt securities atau sekuritas hutang ini dikelompokkan menjadi 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama itu ada held to maturity securities. Jadi ini tuh sekuritas utang yang dibeli oleh perusahaan atau kreditor dengan maksud dan mampu untuk memiliki sekuritas ini sampai dengan jatuh tempo. Lalu yang kedua ada available for sale securities. Nah, ini tuh sekuritas hutang yang tidak dimiliki sampai dengan jatuh tempo dan tidak diklasifikasikan sebagai trading securities karena kelompok sekuritas ini dianggap akan tersedia untuk dijual pada saat dibutuhkan. Nah, jadi kebanyakan dari sekuritas investasi perusahaan diklasifikasikan sebagai available for sale securities. Mengingat bahwa perusahaan pada umumnya menggunakan sekuritas investasi
sebagai wadah untuk menyimpan kelebihan kas operasionalnya yang tidak terpakai. Yang ketiga ada trading securities. Nah, ini tuh sekuritas hutang yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam jangka waktu terdekat. Nah, investasi dalam sekuritas ini meliputi aktivitas pembelian dan penjualan sesering mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendeknya. Lalu yang terakhir keempat itu ada transfer between categories. Nah, ini tuh ketika sebuah perusahaan ingin mentransfer atau memindahkan di antara kategori debit investment tersebut menjadi kategori debit investment yang lain. Nah, tetapi umumnya debit investment yang diklasifikasikan sebagai held to maturity securities tidak dapat ditransfer atau dipindahkan menjadi kategori debit investment yang lain kecuali dalam keadaan luar biasa seperti merger, akuisisi, divestasi, penurunan besar dalam peringkat kredit, atau beberapa peristiwa atau kejadian luar biasa lainnya. Nah, pemindahan dari kelompok available for sale menjadi trading securities biasanya juga tidak diperbolehkan. Nah, namun ketika transfer atau pemindahan antar kelompok atau antar kategori sekuritas ini terjadi, sekuritas harus disesuaikan dengan nilai wajarnya. Nah, persyaratan nilai wajar ini memastikan bahwa perusahaan yang mentransfer atau melakukan pemindahan kelompok atau kategori sekuritas tersebut secara langsung mengakui perubahan dalam nilai wajar pada laporan laba rugi. Selanjutnya, di sini ada pengklasifikasian equity securities. Klasifikasi equity securities dibedakan berdasarkan pada proporsi yang dimiliki atau menurut presentasi saham, yaitu yang pertama ada no influence less than 20% holding. Nah, ini tuh saat investor suatu perusahaan memiliki kepemilikan saham kurang dari 20%. Nah, perusahaan hanya memiliki sedikit pengaruh atau hak mengendalikan dalam perusahaan lain dan bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam hak bersuara di RUPS. Panjangannya itu rapat umum pemegang saham. Nah, dengan tingkat investasi di bawah 20%, maka investasi itu dinilai dan dilaporkan setelah akuisisi dengan menggunakan fair value method atau metode nilai wajar. Nah, fair value method atau metode nilai wajar mengharuskan perusahaan mengklasifikasikan equity securities pada saat akuisisi sebagai sekuritas yang available for sale securities atau trading securities. Karena equity securities tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka sekuritas ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai held to maturity securities. Jadi, di fair value method ini, keuntungan dan kerugian bersih yang belum direalisasi yang berkaitan dengan perubahan nilai wajar sekuritas ekuitas yang available for sale securities dicatat dalam akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Nah, jadi ekuitas dilaporkan sebagai bagian dari laba komprehensif lainnya dan sebagai komponen akumulasi dari laba komprehensif lainnya sampai direalisasi. Lalu yang kedua ada significance influence between 20% dan 50% holding. Nah, di sini itu saat investor suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan saham dari 20% sampai dengan 50% tidak memiliki posisi kontrol atau hak kendali dalam perusahaan lain secara legal. Nah, tetapi tetap dapat memiliki hak untuk bersuara dalam penentuan kegiatan operasional perusahaan dan pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Nah, dengan tingkat investasi 20% sampai dengan 50%, investor harus menghitung investasi dengan menggunakan equity method. Nah, dalam equity method, diketahui adanya hubungan ekonomi yang nyata antara investor dengan investee. Nah, investor pada awalnya dicatat pada biaya saham yang diperoleh, tapi kemudian disesuaikan setiap periode untuk memperhitungkan perubahan aktiva bersih investee, yaitu jumlah tercatat investasi secara periodik ditambah atau dikurangi dengan bagian proporsional investor atas laba atau rugi investee, dikurangi dengan semua dividen yang diterima investor dari investee. Nah, metode ekuitas mengakui bahwa laba investee akan menambah aktiva bersih investee, dan bahwa kerugian serta dividen investee mengurangi aktiva bersih tersebut. Lalu yang ketiga ada controlling interest holding of more than 50%. Di sini jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan lebih dari 50%, maka perusahaan tersebut akan memiliki controlling interest. Nah, dalam hal relationship, investor company akan bertindak sebagai parent, dan investee company akan bertindak sebagai subsidiary. Nah, perusahaan investor atau parent akan menampilkan investasi dalam bentuk ordinary share
atau saham biasa. Nah, sedangkan di perusahaan investasi atau subsidiari sebagai long-term investment. Nah, saat perusahaan parent memperlakukan perusahaan tempat berinvestasi sebagai anak perusahaan atau subsidiari, maka perusahaan parent akan mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi pada saat pelaporan keuangan. Nah, di sini ada jurnal dari debt investment. Saya hanya menjelaskan beberapa jurnal saja, tidak secara mendetail atau menyeluruh, karena kita telah belajar di intermediate 2. Nah, di sini ada jurnal dari transaksi pembelian dan penjualan dari debt investment. Kalau jurnal dari pembelian debt investment itu, debt investment pada cash. Nah, di penjualan kenapa ada 2 kayak gitu? Jurnal yang pertama itu kan cash pada debt investment. Nah, ini tuh dia tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dari penjualan debt investment. Nah, sedangkan jurnal yang kedua itu cash loss or gain sale of investment pada debt investment. Nah, ini tuh pengakuan adanya kerugian dan keuntungan dari penjualan debt investment. Nah, jurnal pembelian dan penjualan ini akan berpengaruh ke laporan keuangan statement of cash flow kita pada bagian cash flow from investing activities. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Siti Aisyah, NIM 2018-137. Di slide ini, kita akan ngebahas tentang Analyzing Investment Securities, atau analisa sekuritas investasi. Analisa sekuritas investasi itu memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, untuk memisahkan kinerja operasi dengan kinerja investasi atau pendanaan. Yang kedua, untuk menganalisa distorsi akuntansi. Distorsi itu apa sih? Distorsi itu keadaan ekonomi yang tidak efisien yang disebabkan aturan akuntansi atau manajemen laba yang terkait dengan sekuritas investasi. Selanjutnya ada separating operating from investing asset and performance, atau memisahkan kinerja dan aset operasi dari kinerja dan aset investasi. Kinerja operasi dan investasi suatu perusahaan harus dianalisis secara terpisah, karena kinerja investasi perusahaan dapat mendistorsi kinerja operasi yang sesungguhnya. Untuk tujuan ini, penting bagi seorang analisis untuk mengeluarkan semua keuntungannya ataupun kerugian yang terkait dengan aktivitas investasi, termasuk dividen, pendapatan bunga, dan keuntungan ataupun kerugian yang telah atau belum direalisasikan saat mengevaluasi kinerja operasinya. Seorang analisis juga perlu memisahkan aset operasionalnya, non-operasionalnya saat menentukan tingkat pengembalian aset operasinya, yaitu return on net operating asset. Selanjutnya, di sini ada analyzing accounting distortion from securities, atau menganalisis distorsi akuntansi dari sekuritas. SFAS 115 mengambil langkah penting menuju akuntansi nilai wajar untuk sekuritas investasinya. Namun standar ini tidak sepenuhnya menggunakan akuntansi nilai wajar. Bahkan sebaliknya, standar ini merupakan kompromi antara biaya historis dengan nilai wajarnya dan menciptakan banyak masalah serta kesempatan mengaturnya labanya masing-masing. Artinya, seorang analisis harus memperhatikan pengungkapan yang terkait dengan sekuritas investasi untuk mengidentifikasi distorsi potensial yang disebabkan oleh metode akuntansi maupun manajemen labanya. Analisis ini menjadi penting ketika menganalisis institusi keuangan dan perusahaan asuransi, karena aktivitas investasi menjadi inti operasi mereka dan menghasilkan sebagian besar dari laba mereka sendiri. Selanjutnya yaitu equity method accounting atau metode ekuitas akuntansi. Akuntansi metode ekuitas diperlukan untuk investasi antar perusahaan, di mana perusahaan investor dapat memberikan pengaruh signifikan yang tinggi, tetapi tidak mengendalikan investinya, berbeda dengan investasi yang pasif.
yang telah kita bahas di bab sebelumnya. Investasi metode ekuitas dilaporkan di neraca pada biaya yang disesuaikan, bukan pada nilai pasarnya. Jika awalnya dibeli pada nilai buku, jumlah yang dilaporkan sama dengan presentase ekuitas pemegang saham perusahaan investi yang dimiliki oleh investor tersebut. Akuntansi metode ekuitas umumnya digunakan untuk investasi yang mewakili 20% hingga 50% dari hak suara sekuritas ekuitas perusahaan tersebut. Kriteria penggunaan metode ekuitas itu apa sih gitu kan? Bagaimanapun adalah apakah perusahaan investor tuh dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investinya, terlepas dari presentasi saham yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu equity method accounting atau metode ekuitas akuntansi. Akuntansi metode ekuitas diperlukan untuk investasi antar perusahaan, di mana perusahaan investor dapat memberikan pengaruh signifikan yang tinggi, tetapi tidak mengendalikan investinya, berbeda dengan investasi yang pasif, yang telah kita bahas di bab sebelumnya. Investasi metode ekuitas dilaporkan di neraca pada biaya yang disesuaikan, bukan pada nilai pasarnya. Jika awalnya dibeli pada nilai buku, jumlah yang dilaporkan sama dengan presentase ekuitas pemegang saham perusahaan investi yang dimiliki oleh investor tersebut. Akuntansi metode ekuitas umumnya digunakan untuk investasi yang mewakili 20% hingga 50% dari hak suara sekuritas ekuitas perusahaan tersebut. Kriteria penggunaan metode ekuitas itu apa sih gitu kan? Bagaimanapun adalah apakah perusahaan investor tuh dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investinya, terlepas dari presentasi saham yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ada sejumlah poin penting yang berkaitan dengan akuntansi metode ekuitas. Yang pertama, akun investasi dilaporkan dengan jumlah yang sama dengan bagian proporsional dari ekuitas pemegang saham perusahaan si investinya. Oleh karena itu, aset dan liabilitas yang substansial tidak dapat dicatat dalam neraca, kecuali si investinya ini dikonsolidasi. Dengan melakukan ini, dapat memiliki implikasi penting untuk analisis perusahaan si investornya. Yang kedua, pendapatan investi atau bagian proporsional dari pendapatan perusahaan si investi harus dibedakan dari pendapatan operasi inti dalam analisis pendapatan perusahaan si investor, kecuali jika si investasi tersebut dianggap bersifat yang strategis. Yang ketiga, berlawanan dengan pelaporan sekuritas yang tersedia untuk dijual dan diperdagangkan. Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas dilaporkan pada biaya yang disesuaikan, bukan pada nilai pasarnya. Oleh karena itu, keuntungan yang substansial yang belum direalisasikan mungkin tidak tercermin dalam aset atau ekuitas si pemegang sahamnya. Yang keempat, ada seorang investor harus menghentikan akuntansi metode ekuitas ketika investasinya dikurangi menjadi 0 atau seperti karena kerugian si investinya, dan tidak boleh memberikan tambahan kerugian kecuali si investor telah menjamin kewajiban investi atau berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut kepada si investinya. Akuntansi metode ekuitas hanya dilakukan setelah semua defisit kumulatif telah dipulihkan melalui pendapatan dari investinya. Yang terakhir, jika jumlah investasi awal melebihi bagian proporsional dari nilai buku perusahaan si investi, kelebihan tersebut dapat dialokasikan ke aset berwujud dan tidak berwujud. Teridentifikasi yang disusutkan atau diamortisasi selama masa manfaatnya masing-masing masih ada, pendapatan investasi dikurangi dengan biaya tambahan ini. Jadi kelebihan yang tidak dialokasikan dengan cara ini diperlakukan sebagai goodwill dan tidak lagi diamortisasi.
Selanjutnya, ada analisis implication of intercorporate investment atau analisis implikasi investasi antar perusahaan. Analisis ini berlanjut dengan beberapa pertimbangan penting yang berkaitan dengan investasi antar perusahaan itu sendiri. Nah, bagian ini tuh membahas implikasi yang lebih penting dibandingkan bagian-bagian lainnya. Bagian ini tuh paling diutamakan oleh perusahaan dibandingkan bagian-bagian lainnya. Oke, next slide akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Fania Eka Apsari dengan NIM 2018-70190. Di sini saya akan menjelaskan mengenai business combination. Selanjutnya, definisi dari business combination atau penggabungan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan ke dalam satu kesatuan ekonomis. Penggabungan usaha atau business combination mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Hal ini terjadi bila sebuah perusahaan mengakuisisi sebagian besar sekuritas ekuitas satu perusahaan lain atau lebih. Di sini terdapat beberapa alasan ekonomis mengapa perusahaan melakukan penggabungan usaha. Yang pertama, untuk memperoleh sumber bahan baku, fasilitas produksi, teknologi, jaringan pemasaran atau pangsa pasar yang tak ternilai. Yang kedua, untuk menjamin sumber keuangan atau akses terdapat sumber keuangan. Yang ketiga, memperkuat manajemen. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasi. Kelima, mendorong diversifikasi. 6, mempercepat masuk ke pasar. 7, mencapai skala ekonomi. Dan alasan yang terakhir, untuk memperoleh manfaat pajak. Selanjutnya, di business combination atau penggabungan usaha juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan citra perusahaan, anggapan potensi pertumbuhan, atau kesejahteraannya, serta dapat digunakan untuk meningkatkan laba. Secara khusus, rekayasa keuangan dapat memanfaatkan metode akuntansi business combination ini untuk menghasilkan bagaimana sih gambaran pertumbuhan laba perusahaan yang sebagian besar hanyalah ilusi. Nah, di sini terdapat cara mencapai ilusi pertumbuhan laba tersebut meliputi yang pertama, melakukan merger antara perusahaan yang sedang tumbuh tinggi yang memiliki rasio price earnings yang tinggi dengan perusahaan yang prospek pertumbuhannya lebih rendah dan membayarnya dengan saham perusahaan yang tumbuh tinggi. Yang kedua, menggunakan cakupan akuntansi penggabungan usaha. Hal ini berbeda dengan manfaat ekonomi sesungguhnya yang timbul dari penggabungan usaha tersebut. Selanjutnya, accounting for business combination. Financial Accounting Standard Board mengeluarkan 2 standar penting. Standar yang pertama, SFAS 141 mengenai business combination, dan standar yang kedua, SFAS 142 mengenai goodwill and other intangible asset. Dari kedua standar yang tadi, standar ini mengharuskan menggunakan 2 metode. Metode yang pertama, purchase method of accounting. Dalam akuntansi metode pembelian, perusahaan harus mengakui nilai pasar wajar aset berwujud dari aset tak berwujud yang diperoleh dalam neracanya yang diakui bersamaan dengan nilai pasar wajar dari kewajiban yang diasumsikan. Metode yang kedua, non-amortization of goodwill. Menurut SFAS 12 menyatakan bahwa goodwill tidak lagi diamortisasi. Pendekatan non-amortisasi ini diaplikasikan pada goodwill yang telah diakui sebelumnya maupun goodwill yang baru diperoleh. Goodwill akan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai. Jika nilai buku goodwill melebihi nilai wajarnya, maka akan mengalami kerugian penurunan nilai
dan akan diakui sebagai selisih tersebut. Selanjutnya, Consolidated Financial Statement atau laporan keuangan konsolidasi melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam satu perangkat laporan. Laporan keuangan perusahaan induk membuktikan kepemilikan saham anak perusahaan melalui akun investasi. Laporan keuangan konsolidasi mengabaikan identitas legal yang terpisah antara perusahaan induk dan anak perusahaan karena alasan substansi ekonomi. Laporan keuangan konsolidasi merefleksikan entitas bisnis yang dikendalikan oleh perusahaan tunggal yaitu induk perusahaan. Basic Technique of Consolidation. Konsolidasi meliputi dua langkah, yaitu langkah pertama agregasi dan eliminasi. Langkah pertama agregasi yaitu laporan keuangan yang telah dikonsolidasikan menggabungkan aset, liabilities, revenue, dan expense anak perusahaan dengan pos yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Langkah kedua eliminasi yaitu mengeliminasi transaksi antara perusahaan atau pos resiprokal untuk menghindari perhitungan ganda atau double counting atau laba yang diakui prematur. Contohnya itu pos utang perusahaan induk kepada anak perusahaan maupun piutang anak perusahaan kepada perusahaan induk dieliminasi ketika mempersiapkan neraca konsolidasi. Nah, ini sama halnya dengan penjualan dan harga pokok penjualan dieliminasi untuk penjualan persediaan antar perusahaan. Selanjutnya, impairment of goodwill. Goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki umur yang tak terbatas dan karena itu tidak dapat diamortisasi. Namun, goodwill ditelaah setiap tahun untuk penurunan nilai atau yang disebut impairment. Nilai pasar wajar dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode alternatif, contohnya seperti harga pasar perusahaan yang sebanding, atau model penilaian arus alternatif, seperti harga pasar perusahaan yang sebanding atau model penilaian arus kas bebas yang didiskontokan. Jika nilai pasar sekarang kurang dari saldo investasi, maka goodwill dianggap nilainya menurun dan kerugian penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan issues in business combination atau masalah-masalah dalam business combination. Yang pertama yaitu contingent consideration. Dalam beberapa kombinasi usaha, pihak-pihak tidak menyetujui suatu harga. Hal ini disebut dengan pertimbangan kontingen, di mana disetujui bahwa penambahan uang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika target kinerja masa depannya tercapai oleh perusahaan yang dikombinasi. Isus yang kedua yaitu allocating total cost, yaitu setelah perusahaan menentukan biaya total dari entitas yang diakuisisi, biaya tersebut harus dialokasikan untuk aset individu yang diterima. Kelebihan biaya total atas jumlah yang dialihkan ke aset berwujud dan tidak berwujud teridentifikasi yang diperoleh dan dikurangi kewajiban yang diasumsikan dan dicatat sebagai goodwill. Isus yang ketiga yaitu debt in consolidated financial statement, yaitu kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi tidak beroperasi sebagai lawan aset. Dalam hal gagal bayar, kreditor yang dijamin atau tidak dijamin hanya dapat mengklaim aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berutang. Isus yang keempat, push down accounting. Terdapat masalah kontroversial tentang bagaimana perusahaan yang diakuisisi melaporkan aset dan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan yang terpisah, atau jika perusahaan tersebut bertahan sebagai entitas terpisah. Selanjutnya, additional limitation of consolidated financial statement atau keterbatasan tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi.
Laporan keuangan konsolidasi merupakan penggambaran yang bermakna atas kondisi keuangan dan hasil operasi induk dan anak perusahaan. Namun terdapat keterbatasan. Nah, berikut ini keterbatasannya. Keterbatasan yang pertama, laporan keuangan masing-masing perusahaan yang membentuk entitas yang lebih besar tidak selalu dibuat berdasarkan basis yang dapat diperbandingkan. Perbedaan prinsip akuntansi, dasar penilaian, tingkat amortisasi, dan faktor lainnya dapat mengurangi homogenitas dan mengurangi validitas analisis rasio, analisis tren, dan analisis lainnya. Keterbatasan yang kedua, laporan keuangan konsolidasi tidak mengungkapkan keterbatasan penggunaan kas di masing-masing di perusahaan. Laporan juga tidak mengungkapkan arus kas antar perusahaan atau pembatasan atas arus kas tersebut. Nah, faktor ini menggabungkan hubungan antara likuiditas aset dan kewajiban yang harus dipenuhi. Keterbatasan yang ketiga, perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk seringkali digabungkan dengan perusahaan yang kondisi keuangannya kuat, sehingga menimbulkan perbedaan pada saat dianalisis. Karena itu, aset satu perusahaan yang dikonsolidasi tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan yang lain. Yang keempat, tingkat transaksi antar perusahaan tidak dapat diketahui, kecuali prosedur yang mendasari proses konsolidasi dilaporkan. Laporan konsolidasi umumnya hanya menyajikan hasil akhir. Yang terakhir, akuntansi untuk konsolidasi anak perusahaan keuangan dan asuransi menimbulkan masalah khusus bagi analisis. Selanjutnya, consequence of accounting for goodwill. Selisih lebih antara harga beli dan nilai pasar aset bersih yang dapat diidentifikasi atau yang diakuisisi mencerminkan pembayaran untuk laba abnormal. Super laba atau super earnings merupakan hasil merek dagang atau hal lain yang menawarkan posisi persaingan superior. Posisi persaingan superior dapat berubah karena tekanan ekonomi dan lingkungan. Dengan usaha dan kesempatan, perusahaan dapat mempertahankan posisi superiornya. Namun, goodwill tidaklah permanen. Pengukuran nilai sisa goodwill menimbulkan masalah pengukuran potensial. Sebagai contoh, pembayaran karena kesalahan estimasi, persaingan tender yang ketat, atau kecerobohan atas sumber daya pemilik atau kreditor tertelan dalam goodwill. Pembayaran ini dapat meliputi jasa penemu, biaya hukum, jasa bankir investasi, dan biaya keuangan interim. Selanjutnya, akuntansi penyatuan untuk penggabungan usaha. Perusahaan diperbolehkan untuk menggunakan metode alternatif akuntansi penyatuan kepentingan, meskipun dilarang untuk penggabungan usaha setelah tanggal 30 Juni tahun 2001. Perusahaan dapat meneruskan penggunaan akuntansi penyatuan atau pooling accounting untuk akuisisi yang dicatat dengan metode tersebut yang terjadi sebelum tanggal berlakunya standar. Akuntansi penyatuan banyak digunakan dan akan terus berdampak pada laporan keuangan tahun-tahun yang akan mendatang. Oleh karena itu, penting bagi analis untuk memahami akuntansi penggabungan usaha atau business combination dengan metode ini. Selanjutnya saya Ivan Yunus akan menjelaskan tentang derivatif. Nah, derivatif itu apa sih? Derivatif itu adalah instrumen keuangan yang mana nilainya diperoleh dari aset lain, klasifikasi aset, atau variabel ekonomi seperti saham, obligasi, harga komoditas, suku bunga, atau pertukaran kurs mata uang. Istilah lain dalam keuangan ini, kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok, atau juga disebut produk turunan. Pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Selanjutnya ada accounting for derivative. Nah, secara ringkas, pedoman berikut ini digunakan dalam akuntansi untuk derivatif. Nah,
Yang pertama itu, derivatif harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aktiva dan kewajiban. Yang kedua, derivatif harus dilaporkan pada nilai wajar. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dalam derivatif harus segera diakui dalam laba. Yang keempat itu, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari hedging dilaporkan dengan cara yang berbeda tergantung pada jenis hedging atau lindung nilainya. Nah, akuntansi derivatif ini ada metodenya itu dengan metode nilai wajar. Nah, dengan metode nilai wajar ini perhitungan laba rugi akan mencakup keuntungan atau kerugian yang tidak direalisasi untuk mencerminkan kinerja kontrak derivatif selama periode pelaporan. Prosedur akuntansi derivatif dengan metode nilai wajar mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, instrumen derivatif diakui sebagai aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Jumlah rupiah yang digunakan untuk mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan itu adalah nilai wajar. Nah, yang ketiga itu keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif diperhitungkan dalam laba rugi dalam periode terjadinya, tanpa menunggu berakhirnya kontrak derivatif. Selanjutnya itu adalah disclosure for derivative. Nah, perusahaan ini diwajibkan untuk mengumumkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang derivatif dalam catatan laporan keuangan dan yang lain. Tujuan dari pemberitahuan ini adalah untuk memberitahu analisis tentang potensi resiko yang tersembunyi dalam sekuritas derivatif. Nah, macam-macamnya ini ada yang pertama kualitatif disclosure. Nah, berarti tidak menunjukkan angka sebenarnya, tetapi menyediakan informasi dengan cara lain seperti menggunakan istilah atau semacamnya. Nah, contohnya ini penyingkapan objektif entitas untuk menahan atau mengendarkan instrumen derivatif. Nah, konteks yang dibutuhkan untuk mengerti instrumen tersebut, strategi yang dibutuhkan yang sesuai objektif tersebut, dan informasi yang membantu dalam memahami aktivitas derivatif. Yang kedua itu adalah quantitative disclosure, adalah menggunakan angka dalam pengungkapan jumlah atau menunjukkan perubahan. Contohnya, laba bersih untuk tahun ini sebesar $1 juta. Selanjutnya itu ada interest risk exposure. Maksudnya di sini adalah suatu ukuran dari risiko yang dihadapi perusahaan jika terdapat perubahan nilai suku bunga. Risiko ini bisa muncul dari kredit atau pinjaman atau loan, melainkan juga meliputi komponen-komponen lain baik on maupun off balance sheet seperti garansi, akseptasi, dan securities investment. Yang kedua itu ada foreign exchange exposure. Yang artinya itu potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Nah, secara akuntansi umumnya dicatat dalam nilai tukar tertentu atau Indonesia rupiah. Maksudnya di sini adalah suatu ukuran dari resiko yang dihadapi perusahaan jika terdapat perubahan nilai tukar kurs mata uang sendiri. Nah, exposure ini terdiri dari accounting exposure atau translation exposure, economic exposure, atau transaction exposure, dan operating exposure. Yang selanjutnya ada analisis derivatif. Nah, analisis derivatif ini terdiri dari 3 subbab, yaitu objektif dari menggunakan derivatif. Mengidentifikasi objektif perusahaan untuk menggunakan derivatif adalah hal yang penting, karena resikonya terkait dengan derivatif lebih tinggi untuk dispekulasikan daripada lindung nilai. Dalam kasus lindung nilai, risiko tidak timbul selama pilihan strategis, malahan timbul dari masalah dalam instrumen lindung nilai. Bisa jadi karena lindung nilai tidak sempurna atau karena kejadian yang tak terduga. Dalam kasus spekulasi, perusahaan membuat pilihan strategis untuk menanggung risiko dari pergerakan pasar. Beberapa perusahaan mengambil risiko ini karena mereka dalam posisi untuk mendiversifikasi risiko. Lebih sering manajer menspekulasi karena dugaan tentang pergerakan pasar. Yang kedua itu ada risk exposure dan effectiveness of hedging strategies. Nah, ketika analis menyimpulkan bahwa suatu perusahaan menggunakan derivatif untuk lindung nilai, analis harus mengevaluasi risiko yang ada pada suatu perusahaan, strategi manajemen dan risiko perusahaan, aktivitas lindung nilai, dan efektivitas dari operasi lindung nilai. Sayangnya, disclosure ini sedang dalam pengawasan yang tidak selalu menyediakan informasi yang bernilai untuk membentuk analisis lebih lanjut.
Nah, akuntansi dan disclosure wajib prinsipnya dirancang untuk menyediakan pembaca dengan nilai instrumen derivatif sekarang dan efek dari perubahan nilai dalam profitabilitas yang tercatat. Seringkali nilai wajar pasar tidak material dan jumlah abstrak yang tidak menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas aktivitas lindung nilai perusahaan. Perusahaan tidak wajib untuk mengukur. Contohnya, luasnya di mana exposure telah dimitigasi melalui aktivitas lindung nilai yang bisa jadi jika terbongkar menyediakan pemahaman yang lebih terhadap efektivitas strategi lindung nilai untuk investor dan kreditor. Yang ketiga itu ada inclusion in operating or non-operating income. Masalah analisis lain adalah apakah melihat laba atau rugi terrealisasi dan tidak terrealisasi dalam instrumen derivatif sebagai bagian dari operating income atau bukan operating income. Sejauh ini derivatif itu adalah instrumen lindung nilai. Kemudian laba dan rugi tidak terrealisasi dan tidak terrealisasi harus tidak dimasukkan dalam operating income. Juga nilai wajar dari derivatif harus dikeluarkan dari operating asset. Klasifikasi ini untuk instrumen derivatif yang membatasi pergerakan suku bunga dari exposure pokok, biasanya beban bunga atau pendapatan bunga, yang mana bukan item operating untuk melindungi nilai resiko yang lain seperti mata uang asing dan resiko harga komoditas. Klasifikasinya kurang jelas, bahwa laba dan rugi dan nilai wajar dari derivatif bukan termasuk dalam operating ketika 1. Aktivitas lindung nilai tidak menjadi bagian utama dari operasi perusahaan, dan juga 2. Termasuk efek lindung nilai dalam operating income, menyembunyikan volatilitas dalam operating income atau cash flow, meskipun ketika perusahaan jasa manajemen risiko sebagai bagian utama dari operasi ini, seperti institusi finansial pada umumnya, kita harus melihat segala laba dan rugi spekulatif dan nilai wajar sebagai bagian dari operating income atau operating asset dan liabilitas. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada the fair value option. Di sini ada fair value reporting requirements. Yang pertama ada assets and liabilities eligible for the fair value options. Nah, US GAAP memungkinkan perusahaan untuk melaporkan berbagai financial assets and liabilities dengan fair value basis. Investasi dalam debt and equity securities, financial instruments, derivatives, dan berbagai financial obligation. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk investasi pada anak perusahaan yang perlu dikonsolidasi, aset dan kewajiban imbalan pasca kerja atau pensiun, sewa aset atau kewajiban, kontrak asuransi jenis tertentu, komitmen pinjaman, dan investasi metode ekuitas dalam kondisi tertentu. Yang kedua, ada selective application. Terdapat fleksibilitas substansial untuk menerapkan the fair value option secara selektif pada aset atau liabilitas individu. Fleksibilitas diperbolehkan untuk beberapa aset pada kelas tertentu. Misalnya, perusahaan-perusahaan dapat menawarkan fair value option untuk sekuritas tertentu yang tersedia untuk dijual tetapi bukan untuk orang lain. Namun, setelah fair value option diterapkan pada aset atau liabilitas, maka option tersebut tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, ada reporting requirements. Jika perusahaan memilih fair value options untuk aset atau liabilities, maka aturan dalam pelaporan yang berlaku adalah yang pertama, ada carrying amount aset atau liabilities di neraca akan selalu pada nilai wajarnya atau fair value pada tanggal pengukuran. Yang kedua, semua perubahan fair value pada aset atau liabilitas, termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, akan masuk ke dalam laba bersih. Dengan kata lain, aset dan liabilitas pada fair value options akan diperhitungkan dengan cara yang mirip dengan trading securities. Yang ketiga, dapat memilih untuk melaporkan bagian gain or loss yang belum direalisasi secara berbeda dari komponen cash flow seperti interest, dividends, atau unrealized gain or loss atau bersama-sama. Selanjutnya di sini ada analysis implications. Nah, di sebelah kiri ini ada reliability of fair value measurements. Tugas seorang analis yang penting itu adalah untuk
mengevaluasi keandalan dari pengukuran fair value atau nilai wajar dan pengaruhnya tuh apa sih terhadap laporan keuangan. Lalu di sini ada opportunistic adoption of SFAS 159 atau PSAK 159. PSAK 159 memungkinkan keleluasaan bagi perusahaan dalam memilih aset atau liabilitas tertentu yang mereka gunakan untuk fair value options. Nah, seorang analis ini perlu nih dia memverifikasi apakah pemilihan fair value atau nilai wajar bersifat oportunistik dengan tujuan untuk menutupi laporan keuangan. Saya Rafaela Sudungana Pitupulu akan menjelaskan mengenai Appendix 5A International Activities Consolidation of Foreign Subsidiaries. Saat ini banyak perusahaan-perusahaan lokal yang melakukan aktivitas bisnis itu menggunakan mata uang lokalnya seperti penjualan, pembelian aset, pembayaran hutang. Nah, apabila perusahaan lokal ingin dikonsolidasi ke perusahaan asing, maka mata uang dari perusahaan lokal tersebut harus dikonversi ke mata uang asing yang perusahaan akan konsolidasi. Nah, standar akuntansi saat ini menetapkan dua pendekatan untuk penerjemahan mata uang. Yang pertama ada current rate method, yang kedua ada temporal method. Saat ini saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua metode tersebut. Yang pertama ada current rate method. Metode ini adalah yang paling sering digunakan. Current rate method adalah metode perubahan mata uang asing di mana sebagian besar item dalam laporan keuangan dijabarkan dengan kurs saat ini. Metode ini digunakan jika anak perusahaan relatif independen atau tidak saling ketergantungan satu sama lain. Jika metode current rate digunakan, penyesuaian transaksi dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income dan tidak mempengaruhi pendapatan saat ini. Apabila kita menggunakan current rate method, semua aset dan liabilitas dijabarkan dengan current rate atau spot rate yang berlaku pada tanggal laporan. Tetapi akun ekuitas pemegang saham dijabarkan dengan historical rate dan dividen yang dijabarkan dengan kurs tertentu yang berlaku saat dividen diumumkan. Yang kedua ada temporal method atau yang sering kita sebut dengan historical method. Metode ini digunakan jika anak perusahaan terintegrasi erat dengan induk atau anak perusahaannya saling membutuhkan dengan induknya. Ini digunakan penyesuaiannya dilaporkan dalam perhitungan ulang laba dan rugi dalam laporan laba rugi. Apabila kita menggunakan temporal method, itu membutuhkan aset dan kewajiban moneter seperti kas, piutang, dan hutang jangka pendek dan jangka panjang untuk dijabarkan dengan nilai tukar saat ini. Semua aset dan akun ekuitas pemegang saham akan dijabarkan dengan historical rate. Mayoritas perusahaan multinasional sekarang itu menggunakan current rate method. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan ini akan menangguhkan keuntungan dan kerugian transaksi ini selama mereka tetap memiliki anak perusahaan asing. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis implications of foreign currency translation. Metode translation temporal paling tepat dan konsisten dengan model akuntansi historical cost. Dengan metode ini, item non-moneter seperti aset tetap dan persediaan disajikan dalam jumlah dolar yang diterjemahkan pada tanggal akuisisi. Karena fluktuasi, nilai tukar tidak akan mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset non-moneter ini. Keuntungan dan kerugian translasi neraca diukur dengan kelebihan atau defisit dari aset moneter atas kewajiban moneter. Contohnya dengan metode temporal, apabila anak perusahaan memiliki kelebihan kewajiban atau posisi utangnya tinggi, maka apabila dolarnya menguat, efek terhadap balance sheet-nya akan menguntungkan. Tetapi apabila dolarnya melemah, efek terhadap balance sheet-nya akan merugikan. Jika anak perusahaan asing memiliki kelebihan aset moneter atau posisi ekuitas yang lebih tinggi, maka efek ke dalam balance sheet-nya apabila dolarnya
menguat itu akan merugikan, tetapi apabila dolarnya melemah itu akan memiliki efek yang menguntungkan. Saat ini, pada praktiknya umumnya menggunakan current method, di mana pendekatan ini secara selektif memperkenalkan akuntansi dengan current value. Ini juga memungkinkan keuntungan dan kerugian tidak akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, tetapi sebagai gantinya akan dilaporkan ke dalam pendapatan komprehensif atau other comprehensive income. Exposure translasi pada current method adalah exposure translasi untuk pendekatan mata uang fungsional yang diukur dengan ukuran investasi bersih. Ini karena semua pos neraca kecuali ekuitas dijabarkan dengan kurs saat ini. Sementara praktik saat ini menghasilkan fluktuasi yang lebih kecil dalam pendapatan bersih dibandingkan dengan fluktuasi nilai tukar, hal itu akan menghasilkan perubahan substansial dalam ekuitas karena perubahan dalam akun penyesuaian translasi kumulatif atau CTA. Berikutnya, saya akan membahas mengenai Appendix 5B, Investment Return Analysis. Yang pertama ada Adjustment to Financial Statement. Karena pendapatan komprehensif mencakup keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, hanya dari sekuritas yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Kita harus menyesuaikan pendapatan komprehensif untuk memasukkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Di mana untuk mendapatkan permanent investment income-nya, kita bisa menggunakan rumus expected ROI dikali beginning fair value of investment ditambah ending fair value of investment dibagi 2. Di mana untuk mendapatkan expected ROI, kita bisa menggunakan rumus required ROI ditambah historical deviation of the realized ROI dikurang dengan required ROI. Lalu yang kedua ada evaluating investment performance. Performance of investment security dievaluasi dengan menggunakan metrik laba atas investasi atau ROI yang didefinisikan sebagai pendapatan investasi yang direalisasikan untuk periode tersebut dibagi dengan basis investasi rata-rata. Atau rumus realized ROI sama dengan investment income dibagi beginning fair value of investment ditambah ending fair value of investment dibagi 2. Investment income itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada interest dan dividend income, ditambah realized gain dan loss, ditambah unrealized gain dan loss. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analysis implications of foreign currency translation. Metode translation temporal paling tepat dan konsisten dengan model akuntansi historical cost. Dengan metode ini, item non-moneter seperti aset tetap dan persediaan disajikan dalam jumlah dolar yang diterjemahkan pada tanggal akuisisi. Karena fluktuasi, nilai tukar tidak akan mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset non-moneter ini. Keuntungan dan kerugian translasi neraca diukur dengan kelebihan atau defisit dari aset moneter atas kewajiban moneter. Contohnya dengan metode temporal, apabila anak perusahaan memiliki kelebihan kewajiban atau posisi utangnya tinggi, maka apabila dolarnya menguat, efek terhadap balance sheet-nya akan menguntungkan. Tetapi apabila dolarnya melemah, efek terhadap balance sheet-nya akan merugikan. Jika anak perusahaan asing memiliki kelebihan aset moneter atau posisi ekuitas yang lebih tinggi, maka efek ke dalam balance sheet-nya apabila dolarnya menguat itu akan merugikan, tetapi apabila dolarnya melemah itu akan memiliki efek yang menguntungkan. Saat ini pada praktiknya umumnya menggunakan current method, di mana pendekatan ini secara selektif memperkenalkan akuntansi dengan current value. Ini juga memungkinkan keuntungan dan kerugian tidak akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, tetapi sebagai gantinya akan dilaporkan ke dalam pendapatan komprehensif atau other comprehensive income. Exposure translasi pada current method adalah exposure translasi untuk pendekatan mata uang fungsional yang diukur dengan ukuran investasi bersih. Ini karena semua pos neraca kecuali ekuitas dijabarkan dengan kurs saat ini. Sementara praktik saat ini menghasilkan fluktuasi yang lebih
kecil dalam pendapatan bersih dibandingkan dengan fluktuasi nilai tukar, hal itu akan menghasilkan perubahan substansial dalam ekuitas karena perubahan dalam akun penyesuaian translasi kumulatif atau CTA. Berikutnya, saya akan membahas mengenai Appendix 5B, Investment Return Analysis. Yang pertama ada Adjustment to Financial Statement. Karena pendapatan komprehensif mencakup keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, hanya dari sekuritas yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Kita harus menyesuaikan pendapatan komprehensif untuk memasukkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Di mana untuk mendapatkan permanent investment income-nya, kita bisa menggunakan rumus expected ROI dikali beginning fair value of investment ditambah ending fair value of investment dibagi 2. Di mana untuk mendapatkan expected ROI, kita bisa menggunakan rumus required ROI ditambah historical deviation of the realized ROI dikurang dengan required ROI. Lalu yang kedua ada evaluating investment performance. Performance of investment security dievaluasi dengan menggunakan metrik laba atas investasi atau ROI yang didefinisikan sebagai pendapatan investasi yang direalisasikan untuk periode tersebut dibagi dengan basis investasi rata-rata. Atau rumus realized ROI sama dengan investment income dibagi beginning fair value of investment ditambah ending fair value of investment dibagi 2. Investment income itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada interest dan dividend income, ditambah realized gain dan loss, ditambah unrealized gain dan loss. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan pada sesi Meet Now. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.